Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita berjumpa lagi di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentunya di materi pembelajaran kelas 6 ya. Jangan lupa like and subscribe. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Anak-anak, ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada muatan PKN, Bahasa Indonesia, IPA, SBDP, dan juga IPS. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian memperhatikan lingkungan di sekitar kalian? Adakah perubahan yang pernah kalian perhatikan sejak kalian kecil, kemudian kalian beranjak menjadi seorang siswa sekolah dasar hingga sekarang ini sekolah dasar kelas 6? Nah, anak-anak, banyak sekali perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Salah satunya seperti gambar yang Ibu tayangkan pada layar berikut. Nah, gambar yang di atas ini adalah gambar lingkungan hutan, di mana hutan ini banyak sekali pohon-pohonnya. Kemudian lingkungan hutan ini terlihat sangat hijau dan asri. Nah, anak-anak, seiring dengan perkembangan zaman dan juga bertambahnya populasi manusia, fungsi hutan ini pun sudah berubah atau beralih fungsi ya. Nah, hutan yang tadinya asri, hijau, subur, sudah beralih fungsi. Ada hutan yang sudah berubah menjadi kota seperti ini, kota besar. Kemudian ada yang sudah berubah menjadi pemukiman, ada yang sudah berubah menjadi tempat perbelanjaan, dan ada juga yang sudah berubah menjadi tempat rekreasi. Nah, bagaimana semua ini bisa terjadi anak-anak? Hal ini bisa terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepentingan manusia, sehingga menyebabkan hutan dan habitat di dalamnya terancam, sehingga kelestariannya akan menjadi punah. Nah, kira-kira kalau seperti itu, apa yang akan terjadi pada ekosistem hutan? Sebenarnya di dalam hutan itu ada ekosistem hutan itu ada apa aja ya? Ada tumbuhan, ada hewan pastinya. Iya tidak? Nah, anak-anak, banyak sekali hewan-hewan dan juga tumbuhan yang sudah semakin langka dan sudah semakin banyak yang punah. Salah satunya atau beberapa dari hewan-hewan langka yang ada di Indonesia itu ada harimau Sumatera, kemudian ada komodo, orang utan, gajah Sumatera, jalak Bali, dan masih banyak lagi hewan-hewan langka Indonesia lainnya. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga mengalami hal yang sama. Untuk tumbuhan-tumbuhan langka di Indonesia itu ada Rafflesia arnoldi, kemudian ada pohon damar, kantong semar, pohon ulin, bunga bangkai, Edelweiss Jawa, dan masih banyak lagi tumbuhan ataupun hewan-hewan langka di luaran sana. Nah, bagaimana sih sebenarnya penanganannya agar hewan maupun tumbuhan tersebut tidak semakin punah? Nah, anak-anak, ada dua cara pelestarian yang bisa dilakukan, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai pelestarian in situ. Pelestarian in situ itu adalah perlindungan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan di habitat aslinya. Jadi, pelestarian itu dilakukan di habitat asli hewan maupun tumbuhan tersebut. Jadi memang benar-benar berasal dari daerah tersebut. Nah, untuk pelestarian in situ itu ada dengan cara cagar alam, pembuatan cagar alam, kemudian ada taman nasional, suaka marga satwa, dan juga hutan lindung. Jika cagar alam ini tentunya untuk melindungi ya hewan maupun tumbuhan dan ekosistem tertentu di suatu tempat. Nah, kemudian sama juga dengan taman nasional. Untuk taman nasional itu dia lebih memfokuskan pada penelitian atau ilmu pengetahuan dan pendidikan, tapi juga tidak menutup untuk digunakan sebagai pariwisata dan rekreasi. Nah, bagaimana dengan suaka marga satwa? Suaka marga satwa itu juga termasuk salah satu pelestarian in situ, di mana kawasan ini
mempunyai ciri khas atau keunikan satwa, jadi hewan tertentu yang harus dilindungi. Dan yang terakhir adalah hutan lindung. Ini tentunya untuk melindungi agar fungsi-fungsi ekologis dari hutan itu dapat tetap berjalan dan dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Fungsi-fungsi ekologis itu seperti apa? Misalnya kesuburan tanahnya, kemudian ketersediaan air tanahnya untuk masyarakat sekitar. Nah, itu semua dilakukan dengan cara pelestarian in situ. Kemudian bagaimana jika hewan ataupun tumbuhan itu berada di tempat yang tidak ada di habitatnya, tidak berada di tempat asalnya. Nah, pelestarian yang bisa dilakukan adalah pelestarian yang kedua, yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ ya. Pelestarian ex situ itu adalah perlindungan dan pemeliharaan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Misalnya dengan mengadakan kebun binatang atau taman safari. Jadi berbagai macam tumbuhan hewan bisa ada di sana. Hewan-hewan ya, terutama untuk kebun binatang itu berbagai macam jenis hewan dari berbagai macam daerah atau berbagai macam tempat itu berada di sana. Nah, kemudian untuk tumbuhan itu biasanya adalah dengan membuat kebun botani atau kebun raya ya. Ini adalah suatu lahan ditanami oleh berbagai jenis tumbuhan, tentunya untuk pelestarian, kadang juga ada yang untuk mengoleksi, penelitian, dan bahkan juga digunakan sebagai sarana wisata dan pendidikan. Nah, anak-anak banyak sekali hewan dan tumbuhan ya, tidak hanya yang Ibu contohkan tadi. Kalian bisa mencari lagi sumber-sumber lain ya, melalui sumber lain bisa melalui internet, bisa melalui bacaan-bacaan lain ataupun dari sumber-sumber informasi lainnya. Nah, coba kalian cari, kemudian kalian pilih satu hewan langka dan satu tumbuhan langka, kemudian kalian potong gambarnya, kalian tempelkan pada kolom, dan kalian tuliskan informasi penting yang berhubungan dengan hewan maupun tumbuhan langka tersebut. Mudah sekali kan? Iya. Baik anak-anak, tentunya kepunahan hewan itu dapat kita cegah dengan cara misalnya melakukan pelestarian, menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar bercerita berikut ini. Dari gambar bercerita berikut ini menceritakan tentang kepedulian terhadap hewan ya anak-anak ya. Dari gambar bercerita kita bisa melihat itu ada burung yang jatuh dari sangkarnya, kemudian ditolong oleh seorang anak dan dikembalikan lagi ke atas pohon atau ke sangkar burungnya semula. Nah, dari gambar bercerita tersebut, silakan kalian amati, kemudian kalian berikan pendapat ataupun komentar kalian ya, tentunya tentang sikap yang dilakukan oleh anak tersebut dan sikap yang dilakukan itu sesuai dengan penerapan sila Pancasila, sila yang keberapa ya. Mudah sekali untuk kegiatan yang kedua. Nah, anak-anak, dari gambar bercerita itu bisa kita buat gambar cerita yang lain ya. Nah, gambar bercerita itu adalah dikenal juga sebagai istilah komik. Komik itu adalah cerita bergambar. Isinya apa? Tentunya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Dan komik ini memiliki balon kata-kata atau dialog. Nah, seperti contoh yang Ibu perlihatkan pada layar berikut, ini ada urutannya nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian ini ada balon kata-kata ya. Jadi pembacanya bisa memahami lebih detail lagi apa sih yang dibicarakan oleh gambar bercerita tersebut ya. Kemudian ini tentunya berurutan ya anak-anak, dalam komik ini atau cerita bergambar ini berurutan alur ceritanya. Nah, silahkan kalian perhatikan ini. Dalam cerita ini ada seorang anak yang ingin membuang sampah sembarangan, kemudian dilarang oleh ayahnya, dan anak itu merasa tidak apa-apa jika membuang sampah sembarangan dan akhirnya dinasihati oleh ayahnya. Ini juga termasuk salah satu pengamalan sila Pancasila loh, anak-anak. Ya yuk, sila berapa ya? Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan contoh komik tersebut ya, Ibu ingin kalian membuat untuk kegiatan 3, membuat komik sederhana. Temanya adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Banyak sekali loh nilai-nilai yang terdapat pada sila kelima Pancasila. Mudah bukan? Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya
banyak sekali pengamalan sila-sila Pancasila yang harus kita amalkan setiap harinya. Nah, begitu juga dalam bermasyarakat, begitu juga dalam lingkungan yang lebih luas lagi bernegara. Negara Indonesia juga membangun relasi ataupun hubungan yang baik dengan negara-negara se-Asia Tenggara atau lebih dikenal dalam organisasi negara ASEAN. Nah, dari pertemuan kita di tema 1, subtema 1, itu kita sudah mempelajari ya, negara-negara ASEAN itu ada 11 negara-negara mana saja sih? Nah, coba kalian ingat-ingat lagi di kegiatan 4 ini. Cari tahu deh 11 negara-negara anggota ASEAN yang sesuai dengan bendera negaranya. Hayo, kalau kalian ada yang lupa ya, bisa buka-buka lagi ya buku bacaannya. Nah, anak-anak, pada subtema 3 kali ini kita akan lebih mengenal lagi profil politik negara ASEAN. Ada 11 negara ASEAN. Ibu akan memberikan secara garis besarnya saja ya. Nah, untuk Indonesia tentunya negara Republik Indonesia ya, bentuk negaranya Republik Presidensial itu adalah kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden ya. Kemudian untuk ibu kotanya ada di Jakarta, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasanya Indonesia, mata uangnya adalah rupiah. Nah, bagaimana dengan negara Malaysia? Malaysia itu adalah bentuk negaranya adalah monarki federasi, kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya Kuala Lumpur, hari kemerdekaannya 31 Agustus. Lagu kebangsaannya negaraku, bahasa yang mayoritas digunakan adalah Melayu dan bahasa Inggris, dan mata uangnya adalah ringgit. Nah, untuk negara yang ketiga itu adalah negara Thailand. Bentuk negaranya adalah monarki konstitusional. Kemudian kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya Bangkok. Hari kemerdekaannya 5 Desember, lagu kebangsaannya adalah Pleng Chat Thai. Bahasanya yang digunakan adalah bahasa Thailand dan mata uangnya adalah baht. Untuk negara Filipina itu adalah Republik Presidensial, kepala negaranya presiden dan juga kepala pemerintahannya juga presiden. Ibu kotanya Manila, hari kemerdekaannya 12 Juni, lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Bahasa yang digunakan adalah Tagalog dan bahasa Inggris, kemudian mata uangnya adalah baht. Untuk negara selanjutnya adalah Singapura. Bentuk negaranya adalah Republik Parlementer. Kepala negaranya adalah Presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kota Singapura, hari kemerdekaan 19 Agustus. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan mata uangnya adalah dolar Singapura. Nah, kemudian bagaimana dengan Brunei Darussalam? Brunei Darussalam itu adalah bentuk negaranya monarki absolut. Kepala negaranya Sultan, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kotanya Bandar Seri Begawan, hari kemerdekaannya 23 Februari, lagu kebangsaannya Allah Peliharakan Sultan, dan bahasa yang digunakan adalah Melayu, bahasa Inggris, dan mata uangnya adalah dolar Brunei. Nah, untuk negara-negara lain bisa kalian baca ya. Itu ada bacanya di buku tematik ada, di buku Bina tematik juga ada, ataupun kalian bisa mencari sumber-sumber informasi yang lain. Nah, anak-anak, demikianlah materi untuk tema 1 subtema 3 yang sudah kita bahas pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menambah pengetahuan kalian, dan jangan lupa untuk selalu membiasakan membaca. Karena dengan membaca kita akan mendapatkan lebih banyak lagi informasi dan juga ilmu-ilmu yang mungkin belum kita ketahui. Nah, satu hal yang ingin Ibu ingatkan, karena tadi kita banyak membahas tentang pelestarian lingkungan, jadi Ibu harapkan kalian selalu merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik esok hari. Terima kasih anak-anak untuk hari ini kebersamaan kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.